Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Nafiiyah. Sebelumnya saya akan membahas terkait tumbukan. Jadi sebelum saya bahas materi, saya kasih penjelasan bahwa mahasiswa informatika kalau kita mendapatkan mata kuliah algoritma pemrograman, maka materi dasar yang harus dipelajari yaitu terkait bagaimana pengenalan bahasa pemrogramannya, kemudian pemrograman, kemudian pasti ada looping atau iterasi, ada kondisi itu yang if, switch, baik bahasa apapun itu pasti akan diajarkan. Kemudian ya tipe data, terus variabel, itu di bahasan pertama. Terus berikutnya adalah array, baik itu array yang satu dimensi ataupun dua dimensi. Jadi saya tulis dimensi. Terus berikutnya pasti akan diajarkan dengan function ataupun fungsi. Terus apa lagi ya, mungkin itu. Nah, biasanya kalau kita sudah tingkatan di lanjutan algoritma pemrogramannya, pasti juga diajarkan terkait pengurutan. Di channel saya Nur Nafiiyah juga sudah ada penjelasan atau video terkait pengurutan, mulai dari bubble sort, selection sort, ada, insya Allah bisa dicek ya, bisa dicek. Kemudian selain pengurutan juga ada pencarian, bisa dicek juga di video saya terkait pencarian, mulai dari pencarian berurutan, pencarian biner ataupun pencarian interpolasi, bisa dicek. Nah, struktur data itu juga biasanya akan mengajarkan terkait array, karena ada kaitannya ya, array, terus pengurutan sama pencarian, dan masih ada lanjutannya yaitu terkait stack ya. Stack, nah ini yang akan saya bahas. Stack di sini nama lainnya adalah tumpukan. Cara kerjanya gimana? Hal-hal yang harus kita ketahui apa? Jadi kalau kita mendengar istilah tumpukan atau stack, harus kita ingat yaitu ada istilah FIFO, last yang terakhir masuk, in ini, first itu berarti yang pertama, out itu kedua, berarti yang pertama masuk, yang terakhir masuk, yang pertama keluar. Jadi biasanya digambarkan seperti tumpukan. Jadi kalau menumpuk buku saya tumpuk, maka yang bisa diambil pertama adalah yang di atas. Nah, seperti itu. Jadi saya gambarkan ilustrasinya seperti dalam bentuk tabel seperti ini, terdiri banyak baris. Nah, biasanya kalau terkait stack ataupun antrian, nanti saya juga akan membahas, silakan dicek video saya nanti berikutnya. Jadi kalau stack ataupun antrian pasti akan ada istilah push, ada istilah pop. Apa push itu? Push itu memasukkan atau input data ke tumpukan. Nah, apa itu pop? Pop itu berarti mengambil atau menarik data dari tumpukan. Saya contohkan, misalkan saya punya perintah kayak gini, saya taruh di sini aja ilustrasinya. Misalkan saya push 8, ya benar ya,
push 7, push 10, push 6. Oke, dan saya masukkan ini push ya, berarti dari atas ini masuk, berarti 8, 7, 10, 6. Nah, jika saya kasih perintah lagi pop 8, pop ya, udah langsung nanti hasil ini akan menghapus 6. Berarti hasil perintah ini setelah di pop hasilnya hanya tinggal ini. Kalau saya lakukan lagi push 5, push 12, maka ini saya copy, saya taruh di sini, saya kasih tambahan baris sebelumnya, tambahan baris lagi sebelumnya. Oke, di sini berarti 5, 12. Nah, misalkan kalau saya lakukan pop lagi, pop, hasilnya ya tinggal ini. Oke, ini terkait stack atau tumpukan. Bagaimana membuat programnya? Di modul itu sudah ada ya, di modul sangat panjang ini. Saya buat layarnya bagi 2, saya menggunakan bahasa Java. Nah, bahasa Java. Misal di sini karena nanti ada 2 kelas, saya buatkan package dulu. Saya buatkan package tumpukan. Nah, di sini kalau di modulnya ada 2 kelas. Kelas pertama adalah kelas fungsi stacknya. Misalkan saya kasih tumpuk. Saya biasanya juga copy paste program atau coding ya, tapi saya memahami alurnya. Jadi kalau mahasiswa saya, mohon pahami alur atau logika dari program. Tidak hanya bisa membuat coding atau membuat program, tapi juga dipahami ya. Ini nanti tidak ada inputan sama sekali, berarti tidak perlu scanner. Saya sesuaikan di sini aja, privat integer ukuran, privat long, ini array-nya, tumpukan. Maaf kok log, ini kurang n. Nah, long itu tipe data, lebih panjang daripada integer. Privat int top, top itu yang paling atas. Terus public tumpuk int a, ukuran sama dengan a, tumpuk tumpukan sama dengan new long ukuran. Jadi dia akan membuat suatu data, namanya adalah data tumpukan yang berupa array. Terus di sini sesuai ada ukurannya. Berikutnya public void push itu untuk memasukkan data yang dimasukkan, long j tumpukan plus top, top itu yang teratas tadi sama dengan j, ini dimasukkan data j nya, push. Terus public long pop headroom tumpukan min top min.
kemudian saya geser lagi, dulu ke belakang. Nah, berikutnya ini pack, public, long, pack, topik ya, return. Kalau tipe data metodenya itu ada tipe datanya ya, tidak void seperti ini, maka harus ada nilai kembali return ini ya. Itu yang harus diingat. Tumpukan top, terus public boolean is empty, ini untuk ngecek apakah kosong. Kalau kosong berarti return top sama dengan 1. Jika full juga sesuaikan tadi ada batasnya, tumpukannya sampai berapa. Maaf, boolean is full, berarti return top ya sama dengan ukuran 1. Ini kalau kondisinya sudah full. Ini untuk tumpukannya atau fungsi tumpukan. Nah, untuk melakukannya juga ada untuk melakukan inputannya. Ini terkait fungsi utama, saya buat utama. Oke. Karena nanti di sini tidak ada inputan sama sekali juga, nggak ada scanner. Public, static, void main, string, saya buat tadi fungsi untuk tumpukan saya ada namanya tumpuk tm dengan new. Misal jumlah stacknya, jadi ini contoh saya sampai berapa ya, di sini misal sampai 8 misalkan, atau 5 bisa. Terus saya masukkan tm sama segini, tm titik push, saya sesuaikan data yang saya tadi 8, 7, 10, 6, 8, 7, 10, 6 ya. 8, 7, 10, 6. Nah, terus saya mau melakukan pengecekan when selama tidak sama dengan kosong is empty, jadi ini artinya tidak sama dengan kosong, berarti ada isinya. Long, nilainya tm titik pop dimasukkan, terus ditampilkan sistem titik out print nilai value-nya value plus, nah kayak gini. Terus agar dia tanda kayak gini loh, full suksesnya itu ada di bawahnya, saya buat sistem out print. Nah, maaf kurang burung. Nah, misal ini lagi kan tadi perintah saya ada push lagi ya. Nah, push lagi di sini push 5, push 12. Apakah yang terjadi? Kan di sini hanya sampai batasnya 5. Apa yang terjadi? Saya cekkan. tm pop terus tm push 5 sama berapa tadi? 5 sama 12. Kita coba running, saya perbesar aja karena sudah selesai nulis. Running,
hasilnya hanya 12, 5, 10, 7, 8. Jadi ini dibalik ya, harusnya ini tidak salah, enggak, tapi logikanya ini urutan datanya 8, 7, 10, terus tadi kan di pop, berikutnya 5, berikutnya 12. Misal kalau dimasukkan lagi gimana ya, dia akan tetap ini ya, nampung, tapi batasnya ya hanya sampai 5. Kita cek lagi, misal kita push lagi PM titik push 9, kan sampai 5 ya tadi. Sini 0, 1, 2, 3, 4, kan 5 kan ini. Nah, misal kayak tambahkan lagi kan 6, apakah yang terjadi? Tetap akan tampilnya seperti ini, dia nggak akan nambah. Nah, ini error, kenapa? Karena maksimal hanya 5 arraynya gitu. Jadi kondisinya dia menampung sampai berapa di sini, batasnya dia numpuk sampai berapa tumpukannya. Nah, jadi di sini harus dilakukan pop dulu, PM titik pop. Nah, baru nanti berhasil. Oh maaf, kurang titik koma, akan tampil. Nah, ini yang 12 hilang, jadinya seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait tumpukan. Pahami betul ya, karena di modul memang sudah lengkap untuk programnya. Seperti ini sudah lengkap, tapi saya harap teman juga memahami. Jangan hanya bisa menulis codingnya, jangan hanya bisa membuat programnya, tapi pahami juga. Sebelumnya, jika ada kalimat yang kurang jelas ataupun menyinggung sebelumnya, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.